Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Baik, langsung saja. Nah, untuk yang pertama ada konsep dasar elastisitas. Nah, elastisitas adalah ukuran besarnya respon jumlah permintaan dan jumlah penawaran terhadap perubahan salah satu penentunya, yaitu harga barang itu sendiri. Kemudian konsep elastisitas dapat digunakan untuk memahami dampak dari suatu kebijakan. Sebagai contoh, pemerintah daerah dapat mengetahui dampak kenaikan pajak atau subsidi terhadap pendapatan daerah, tingkat pelayanan masyarakat, kesejahteraan penduduk, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan investasi, dan indikator ekonomi lainnya dengan menggunakan pendekatan elastisitas. Elastisitas dapat mengukur seberapa besar perubahan suatu variabel terhadap perubahan variabel lainnya. Kemudian yang terakhir ada koefisien elastisitas tidak mengenal tanda negatif. Artinya jika nilai yang diperoleh nilai koefisiennya negatif, maka abaikan saja atau hapus tanda negatifnya kecuali elastisitas pendapatan dan silang. Adapun jenis-jenis dari elastisitas itu ada elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, pendapatan, dan silang. Baik, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, elastisitas permintaan. Nah, elastisitas permintaan itu adalah tingkat perubahan permintaan terhadap barang atau jasa yang diakibatkan perubahan harga barang tersebut. Besar atau kecilnya tingkat perubahan tersebut dapat diukur dengan angka-angka yang disebut koefisien elastisitas permintaan. Kemudian ada macam-macam elastisitas permintaan. Yang pertama ada namanya inelastis sempurna, atau nilai E-nya itu atau nilai elastisitasnya itu sama dengan 0. Artinya permintaan inelastis sempurna terjadi ketika perubahan harga yang terjadi tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan atau koefisiennya E sama dengan 0. Contohnya garam. Walaupun harga barang naik, permintaan tidak akan berpengaruh. Kemudian yang kedua ada inelastis atau nilai elastisnya kurang dari 1. Permintaan inelastis terjadi jika perubahan harga kurang berpengaruh pada perubahan permintaan. Nilai E lebih kecil dari 1, artinya kenaikan harga sebesar 1% hanya diikuti penurunan jumlah yang diminta kurang dari 1% dan sebaliknya. Contohnya kebutuhan pokok. Nah, kita bisa melihat gambar 2 ini. Ya, kurva permintaan inelastis kita lihat. Pada harga ke-10, ya, pada harga 10 yang diminta itu adalah 30, ya. Kemudian ketika harga naik 2 kali lipat menjadi 30, penurunan jumlah yang diminta hanya mengurangi 10, ya, menjadi 20. Jadi pengurangannya sangat sedikit. Baik, yang ketiga itu ada elastis uniter atau nilai elastisnya sama dengan 1. Permintaan elastis uniter terjadi jika perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga.
koefisien elastisitas permintaan uniter adalah 1, artinya kenaikan harga sebesar 1% diikuti oleh penurunan jumlah permintaan sebesar 1% dan sebaliknya. Nah, di gambar ketiga ini kita bisa melihat naiknya harga dari 20 ke 30, naiknya 10 ini dia akan mengurangi jumlah yang diminta juga sama, 10 juga dari 30 ke 20. Jadi sebanding. Yang berikutnya ada elastis. Elastis ini nilai E-nya itu lebih besar dari 1. Permintaan elastis terjadi jika perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga. Koefisien permintaan elastis bernilai lebih dari 1, artinya kenaikan harga sebesar 1% menyebabkan penurunan jumlah permintaan lebih dari 1% dan sebaliknya. Contohnya barang mewah. Kita bisa melihat gambar keempat, ya, ketika harga naik dari 20 naik 10 menjadi 30, jumlah yang diminta, ya, dari 40 akan turun ke 20. Nah, ini tidak signifikan penurunan jumlah dibandingkan dengan kenaikan jumlah. Kita bisa melihat kurvanya seperti ini. Oke. Kemudian yang terakhir ada elastis sempurna atau E-nya itu tidak terhingga. Permintaan elastis sempurna terjadi jika perubahan permintaan tidak dipengaruhi sama sekali oleh perubahan harga. Jadi walaupun harga tetap, jumlah yang diminta itu terus meningkat. Nah, ini rumus dari elastisitas permintaan. P1 per Q1 dikali delta Q per delta P. Di sini kita bisa lihat keterangannya bahwa E itu elastisitas, P itu harga, Q itu jumlah yang diminta, delta Q perubahan jumlah yang diminta, dan delta P perubahan harga. Nah, kita akan menjelaskan contoh, ya. Apabila fungsi permintaan adalah QD sama dengan 4000 dikurang 1000 Px, kemudian yang diminta tentukan tabel persamaan dan gambar kurva permintaannya, dan yang kedua tentukan nilai dari koefisien elastisitas permintaan dan gambarkan kurva elastisitasnya. Nah, penyelesaiannya, nah di sini kita pertama disuruh untuk membuat tabel persamaan. Maka kita buatlah seperti ini. Persamaan A ketika P-nya 0, jadi dari persamaan ini bisa kita artikan ketika P-nya di sini 0, maka jumlah yang diminta tetap menjadi 4000. Ya, ketika P-nya 0. Misal P-nya di sini 0, berarti 0 dikali 1000 0. Jadi sisanya 4000. Nah, persamaan kedua B, ya, ketika P-nya ini harganya ini adalah 1, ya. Kita kalikan saja. Ya, 1 dikali 1000 dikurang 4000, ya kan, menjadi min 3000. Ingat di elastis itu, ya, tidak ada yang namanya negatif untuk yang
permintaan baik penawaran. Kemudian yang C, ya, kombinasi C atau persamaan C, ketika P-nya adalah 2, P-nya 2, maka Q-nya menjadi 2000. Ya, 2 dikali 1000, ya, baru dikurangkan 4000, 2000, dan seterusnya. Dan jika persamaan E ini P-nya itu 4, maka di sini kita umpamakan 4 kali 1000, 4000 dikurang 4000 jadi 0. Jumlah Q-nya adalah 0. Maka ketika kita sudah membuat tabel persamaan, kita bisa membuat kurvanya. Kurvanya di sini adalah hubungan harga dan jumlah. Di sini adalah 0. Nah, kombinasi A, ketika harganya 0, permintaannya 4000. Kemudian kombinasi B, ketika harganya 1, maka jumlah yang diminta itu adalah 3000. Oke, kemudian jika harganya 2, yang diminta 2000, masukkan saja ya berdasarkan tabel ini. Dan yang terakhir, jika harganya 4, maka jumlah yang diminta adalah 0. Seperti inilah garisnya. Nah, setelah kita sudah membuat gambar kurva permintaan, kemudian yang kedua yang diminta adalah tentukan nilai dari koefisien elastisitas permintaan dan gambarkan kurva elastisitasnya. Nah, di sini kita menentukan koefisien elastisitas dari tabel ini atau dari gambar ini. Oke, saya agak batuk, jadi mohon maaf. Nah, yang pertama kita akan menentukan koefisien elastisitas permintaan dari persamaan B ke persamaan D. Artinya dari B ke D. Ya. Kenapa A tidak dan E tidak? Di sini kan ada harganya 0 di sini ya. Kemudian di sini Q adalah 0. Makanya ini tidak dimasukkan ya. Yang dimasukkan hanya yang ada lengkap nilai-nilainya. Oke, tidak perlu panjang-panjang. Tentukan nilai koefisien permintaan dari persamaan B dan persamaan D. Oke, ini rumusnya. Kemudian P per Q dikali delta Q per delta P sama dengan P ini adalah harga persamaan B adalah 1. Kemudian Q ini adalah jumlah dari persamaan B 3000. Jadi 1 per 3000 dikali delta Q per delta P. Delta Q ini berarti jumlah dari B ya, jumlah dari B atau jumlah dari D dikurangi jumlah B. Ya, di sini 1000 karena ini adalah jumlah yang diminta dari persamaan D 1000 dikurang jumlah dari permintaan persamaan B 3000. Oke, baru dibagi harga dari persamaan D 3, kemudian dikurang harga dari persamaan B 1. Nah, jadi kita lanjutkan. Nah, 1 per 3000, lalu kita kurangkan aja, 1000 dikurang 3000 min 2000,
Lalu 3 dikurang 1 adalah 2, sama dengan min 2000, ya, dikalikan 1 kali min 2000, 2000 per 3000 kali 2, 6000, sama dengan min 0,3. Karena pada elastisitas tidak mengenal tanda negatif, maka nilai sesungguhnya adalah 0,3. Nah, 0,3 termasuk elastisitas apa? Nah, 0,3 itu termasuk ke inelastis, ya, termasuk ke inelastis. Kemudian, nah ini belum selesai, ya, belum selesai. Kita harus membuktikan lagi kalau ini kita balik. Ya, jadi selanjutnya kita menentukan koefisien elastisitas dari D ke B. Kalau hasilnya sama, maka ini valid, tapi kalau hasilnya tidak sama, kita harus menentukan yang sebenarnya. Jadi kita tentukan D ke B. Nah, sama penyelesaiannya di sini adalah harga untuk D, ya, persamaan D. Kemudian di sini adalah jumlah yang diminta persamaan D. Kemudian dikali sini 3000, ini adalah jumlah yang diminta persamaan B dikurang jumlah yang diminta persamaan D, dibagi dengan harga dari persamaan B dikurang harga dari persamaan D. Lalu diselesaikan, hasilnya min 3 atau 3. Nah, tadi sebelumnya 0,3, sekarang adalah 3. Nah, karena nilai elastisitas B ke D dan D ke B tidak sama, maka yang harus dilakukan adalah menghitung kembali menggunakan koefisien elastisitas rata-rata atau elastisitas titik tengah. Nah, dari bukunya Samuelson, rumus memperoleh elastisitas rata-rata itu adalah seperti ini. PI ditambah PJ per QI ditambah QJ kali delta Q per delta P. Nah, artinya di sini harga dari persamaan B ditambah harga dari persamaan D. Oke, ini dia. Kemudian jumlah persamaan B ditambah jumlah yang diminta persamaan D. Ini dia. Kemudian dikali delta Q per delta P. Ingat, di sini sudah saya langsung buat, ya, sama dengan yang di atas, ya. Yang di sini sama. Ini, ya, saya ngambilnya di sini. Saya mengambilnya di sini. Min 2000 dikurang 2000 dikurang 2. Oke. Hasilnya itu adalah min 8000 dibagi 8000 sama dengan min 1 atau 1. Nah, jadi dari data di atas dihasilkan bahwa nilai elastisitas sama dengan 1 dan termasuk pada jenis elastisitas uniter. Jadi elastisitasnya di sini adalah jenis uniter. Nah, kemudian, ya, di sini ada elastisitas penawaran. Nah, elastisitas penawaran didefinisikan sebagai derajat kepekaan jumlah penawaran suatu barang dengan harga barang itu sendiri.
Elastisitas penawaran mengukur persentase perubahan jumlah penawaran yang terjadi akibat persentase perubahan harga. Nah, ini adalah macam-macam elastisitas penawaran. Ya. Sini saya lupa mengganti. Oke, penawaran ya. Nah, yang pertama itu inelastis sempurna atau elastisnya sama dengan 0. Penawaran inelastis sempurna terjadi bila mana perubahan harga yang terjadi tidak berpengaruh terhadap jumlah penawaran. Nah, seperti gambarnya seperti ini. Oke, kemudian yang kedua, inelastis lebih kecil dari 1. Penawaran inelastis terjadi jika perubahan harga kurang berpengaruh pada perubahan penawaran. Dengan kata lain, jumlah yang ditawarkan relatif tidak sensitif terhadap perubahan harga. Nah, itu bisa kita lihat dari gambarnya. Kemudian ada elastis uniter. Nilai E-nya sama dengan 1. Penawaran elastis uniter terjadi ketika perubahan harga sebanding dengan perubahan jumlah yang ditawarkan. Kemudian ada elastis. Nilai E lebih besar dari 1. Penawaran elastis terjadi jika perubahan harga diikuti dengan jumlah penawaran yang lebih besar. Nah, yang selanjutnya ada elastis sempurna. Penawaran elastis sempurna terjadi jika perubahan penawaran tidak dipengaruhi sama sekali oleh perubahan harga atau E-nya itu tidak terhingga. Nah, rumus elastisitas penawaran itu sama ya dengan rumus permintaan. Juga rumus elastisitas penawaran rata-rata juga sama dengan sebelumnya. Nah, ini contohnya atau datanya. Kemudian saya menentukan koefisien penawaran dari B ke E. Ingat ya, kenapa sampai E? Karena nilainya komplit semuanya di persamaan D dan E. Kemudian kita tentukan elastisitas penawarannya sama, penyelesaiannya seperti rumus sebelumnya. Nah, hasilnya itu adalah 0,2. Kemudian tidak sampai di situ, kita balik ya, mencari penawaran persamaan E dan ke B. Ya, tadi ini B ke E, sekarang E ke B. Lalu hasilnya adalah 0,5. Nah, karena nilai elastis B ke E dan E ke B tidak sama, maka yang harus dilakukan dengan elastisitas rata-rata. Nah, lalu hasil dari rata-rata itu adalah 0,3. Jadi dari data di atas dihasilkan elastisitas penawaran 0,3. Angka ini termasuk jenis elastisitas inelastis sempurna, sama dengan 0. Oke. Nah, saya tekankan kalau dia 0,3 sampai 0,4 itu akan masuk di inelastis sempurna atau sama dengan 0. Ya, tetapi kalau dia sudah 0,5 ke atas, dia masuk ke lebih kecil dari 1. Lebih kecil dari 1 berarti inelastis. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini saja. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.